Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Shalom. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan atas pemeliharaannya bagi kita semua. Sampai pada saat ini, walaupun kita masih tetap di rumah, mengikuti anjuran pemerintah, namun persekutuan kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan tetap kita laksanakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita semua untuk belajar memahami firman Tuhan yang telah saya pilih dari Mazmur 62 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Dan pada malam hari ini, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan, agar semuanya ini kami boleh melaksanakan dengan kemampuan daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bacaan kita dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya-lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya-lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam ini renungan kita diberi judul Ketenangan Hidup. Ketenangan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dunia ini
termasuk saya dan saudara-saudara, pasti mendambakan ketenangan hidup. Setiap insan berusaha sekuat tenaga supaya hidupnya tenang, tentram, dan aman. Yang penting adalah bagaimana dan di mana mendapatkan ketenangan hidup ini. Kehidupan kita pada saat ini masih diliputi oleh banyak persoalan dan masalah, antara lain penyebaran wabah COVID-19 yang hari demi hari menimbulkan banyak penderitaan masyarakat. Di lain pihak, ada juga orang yang berpikir bahwa hidupnya merasa tenang apabila punya kekayaan yang melimpah dan semua kebutuhan terpenuhi, walaupun dalam banyak cobaan dan tantangan. Pikirannya hanya tertuju kepada harta yang berlimpah, prestasi yang tinggi, bahkan kekuasaannya yang disegani, walaupun masyarakat lain sedang mengalami penderitaan. Tetapi sidang jemaat, bukan itu yang dimaksud oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi. Pemazmur mengatakan bahwa sumber ketenangan hidup ini adalah dekat dengan Allah. Ketika kita diliputi berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup, kita yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Tempat perlindungan itu kokoh, seperti batu karang, dan tidak akan runtuh. Badai sekuat apapun tidak akan mampu menggoyahkan kehidupan kita. Atau dengan perkataan lain, seberat apapun persoalan, kita tetap mampu menghadapinya, asalkan kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kuat, kokoh, dan teguh. Salah satu contoh yang praktis dalam kehidupan kita ini, kalau kita mempunyai hewan peliharaan yang kita sayangi, misalnya ayam yang anaknya masih kecil-kecil dan mendapat ancaman, maka anak dari hewan peliharaan itu akan mencari perlindungan di bawah sayap induknya. Tentunya anak ayam ini akan merasa tenang, aman, dan tentram di bawah perlindungan sayap induknya. Sama dengan kita manusia, jika mendapat ancaman dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan tenang dan merasa aman di bawah perlindungannya. Di masa sekarang ini, sidang jemaat, banyak orang yang mengalami ketidaknyamanan karena khawatir dan takut jangan-jangan tertular virus corona. Dampak dari kekhawatiran itu ialah banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru untuk bisa menafkahi
memberkahi keluarganya. Saudara-saudara, pengalaman iman pemazmur yang merasakan ketenangan dalam hidupnya, yang dipimpin dan diberkati Tuhan. Pemazmur pada malam ini melalui firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan merasa tenang, aman dan tentram dalam menghadapi segala macam ancaman dan cobaan. Karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri dan berlindung kepada Tuhan. Seperti pemazmur, kita bersyukur bahwa kita jemaat Tiatira selalu mengalami kasih setia dari Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Hanya Tuhan yang tahu pandemi ini kapan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita mendekatkan diri kepadanya. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kita tenang. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan, kita tenang. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini boleh kami membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh membuat kami tenang dalam hidup, ancaman apapun yang kami hadapi. Biarlah Tuhan tetap menaungi kami dengan benteng yang kokoh, yang kuat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami di jemaat Tiatira. Biarlah Tuhan tetap melindungi, berikan kekuatan dan kesehatan dalam keluarganya, agar boleh melanjutkan akan pelayanan kepada kami semua. Walaupun kami hanya di rumah,
kami tetap mendapat pelayanan. Juga dalam studi lanjut, kiranya juga Tuhan tetap memberkati, memberikan kemampuan, ketekunan, agar studinya boleh selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Pada malam hari ini, kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami, agar kami boleh tidur dengan tenang dan dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang kuat dan segar untuk melanjutkan akan aktivitas kami. Sertai kami untuk hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Dan ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.